semuanya, selamat hari Minggu untuk kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, minggu lalu kita libur. Minggu ini kita kembali lagi melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Siapa yang senang? Yeay! Cuma Amang yang senang. Semoga kalian juga senang. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah di penghujung tahun gerejawi atau yang sering disebut minggu akhir tahun gerejawi atau dalam bahasa Batak ujung tahun Parhuriaun. Nah, minggu inilah minggu terakhir atau tahun terakhir bagi gereja, dan minggu depan adalah Advent yang pertama atau tahun baru gerejawi. Nah, adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar di minggu akhir tahun gerejawi 22 November 2020 dengan tema Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Teks diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 754 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi,
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Marilah kita bernyanyi adik-adik dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 39 ayat 1 dan ayat yang pertama. Adik-adik semuanya, hukum Taurat Allah untuk kita pada hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 17. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Untuk itu, marilah kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 39 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sikap doa
kita mengaku dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk kita di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan November tertulis di Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Pasu-pasu hami, ode batanami, sai sodat kon bohimi, tunapunuon sude. Lehon madihami, dame ganupari, sai pasar matotimi, tunapunuon sude. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, dengan firman-Mu penuhi hati kami, agar iman kami bertumbuh, agar kami berjalan di jalan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab untuk kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 26. Marilah kita sama-sama membacanya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik semuanya, bacaan kita hari ini adalah bagian dari narasi atau cerita yang sangat besar, mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Kalau kita baca semua pasal 11 ini, judul perikopnya adalah Lazarus dibangkitkan. Dan orang yang dibangkitkan itu bernama Lazarus. Nah, adik-adik, Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta, yang juga adalah sahabat Yesus Kristus atau karib dari Yesus Kristus. Sewaktu Lazarus masih sakit, Maria dan apalagi Marta mengharapkan kehadiran Yesus untuk menyembuhkan penyakit dari Lazarus tersebut. Namun pada waktu itu Yesus masih punya pelayanan lain yang harus dikerjakan. Dan Marta menganggap kehadiran Yesus setelah Lazarus akhirnya mati adalah sebuah keterlambatan. Sebab saudaranya Lazarus sudah tiada ketika Yesus tiba di sana. Jadi Marta itu menyesali, aduh, bagaimana mungkin saudaraku mati? Coba saja Yesus
pas waktu dia sakit berada di sini, pasti dia tidak akan jadi mati. Nah, dan pada waktu itu mendengar cerita Marta yang mendapati Yesus yang baru saja datang, dan mendengar semua cerita dari Marta, Yesus turut berduka. Yesus ikut menangis. Nah, kita pun pasti seperti itu ketika kita menghadapi orang yang sedang kehilangan orang yang dikasihinya. Pertama-tama kita juga akan merasa sedih. Itulah turut berduka kita. Dan apalagi ini adalah sahabat dari Yesus, yaitu Marta dan Maria dan juga Lazarus. Dan pasti semuanya bersedih. Kita pun ketika kehilangan sahabat atau bahkan sahabat kita kehilangan saudaranya, kita pasti merasa sedih dan berduka, bahkan menangis. Dan demikianlah Yesus turut berduka bersama Maria dan Marta. Dan itulah cara Yesus memberi penghiburan kepada mereka. Terkadang orang-orang yang berduka hanya membutuhkan kehadiran kita, bukan mengharapkan kata-kata yang lebih dari kita, tetapi kehadiran kita sangat berharga bagi mereka. Nah, setelah melihat kepedihan yang mendalam dan juga rencana Bapa harus dinyatakan di dunia, maka Yesus pun berniat membangkitkan Lazarus dari kematian. Marta memang meyakini akan ada kebangkitan, namun akan terjadi pada akhir zaman. Dia kurang yakin itu terjadi sekarang pada saudaranya Lazarus. Namun Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Lazarus pun dibangkitkannya pada waktu itu. Yesus adalah pemilik kehidupan. Dia akan memberikan kehidupan kepada siapa yang percaya, yang beriman kepadanya, dan membangkitkan orang yang mati. Sebab Yesus juga telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa kebangkitan Lazarus ini meyakinkan kita adik-adik semuanya bahwa orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Begitu juga dengan kita. Ketika kita akan mati, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan orang yang telah mati. Dan Yesus akan membangkitkan kita. Inilah adik-adik janji Tuhan untuk kita semuanya. Inilah penghiburan yang paling agung yang harus kita pegang. Hari ini adalah minggu akhir tahun gerejawi dan sekaligus menjadi hari peringatan orang-orang yang meninggal. Untuk itu, marilah kita mengingat setiap orang yang kita kasihi atau yang kita benci yang telah mati. Jika kita mengasihi mereka, marilah kita mengingat setiap kebaikannya. Jika yang kita ingat adalah mereka yang kita benci, marilah kita mengingat juga atau marilah kita memaafkan diri kita dan dirinya bahwa kematian telah mengakhiri semua permusuhan dan sekaligus memberi kita hidup baru. Yesus yang mati dan bangkit adalah tanda kemenangan orang percaya. Kita pun telah dimenangkan. Memento mori, kata bahasa Latin yang berarti ingatlah hari kematianmu. Jadi adik-adik, kita semuanya harus mengingat bahwa kita akan mati. Oleh karena kita akan mati, maka kita harus melakukan atau memanfaatkan kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan orang banyak. Dan tidak ada waktu untuk berbuat jahat. Dengan mengingat adanya hari kematian,
kita akan belajar untuk hidup lebih baik dan lebih bijaksana. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Dan adik-adik, tugasnya adalah baiklah kita membuat sebuah karya, yaitu anggap saja sekarang ada teman adik-adik yang berduka. Kira-kira apa yang akan adik-adik sampaikan kepada dia atau kepada mereka, keluarga yang berduka? Lalu setelah mengucapkan kata-kata berduka, kira-kira bagaimanakah adik-adik akan berdoa untuk mereka yang berduka? Nah, kita harus mampu menghibur orang-orang yang berduka, terlebih orang-orang Kristen. Karena kita adalah Kristen. Bagaimana caranya kita menghibur mereka? Dengan kata-kata kita dan dengan doa kita. Adik-adik, tugasnya dapat direkam di video lalu dikirimkan kepada Amang, atau kalau malas memvideokan bisa juga menuliskannya. Ditulis kata-kata penghiburannya, lalu setelah itu ditulis doanya. Oke adik-adik, semangat mengerjakannya dan marilah kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk hidup yang berarti ini, hidup yang dipenuhi firman-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami hidup semakin bijaksana. Tuhanlah kehidupan dan kebangkitan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita mengumpulkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan kita untuk Tuhan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dison adong ubo at Tuhan parbuening oluk
Ina sotar donian sadia ma hargani Tuhan molo saini rajuman sude dengan nibasam jaloma Tuhan sailas marohan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Syukur kepada Allah dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Salam sehat.